Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Suciati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang VTP, teman-teman. Apa sih itu VTP? Jadi VTP yaitu Flan Tracking Protocol. Misalkan di sini terdapat suatu kasus ya, teman-teman. Di sini terdapat 7 buah switch, teman-teman. Ini switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6, dan switch 7, teman-teman. Nah, masing-masing switch ini membutuhkan 200 flan. Jadi nantinya kita akan membuat 200 flan pada masing-masing switch ini. Nah, hal tersebut tentunya akan memakan waktu yang sangat banyak ya, teman-teman. Maka dari itu, di sini kita akan mempelajari tentang VTP agar memudahkan kita dalam mengkonfigurasikannya. Nah, untuk VTP sendiri terdapat 3 jenis, teman-teman. Yaitu yang pertama server, yang kedua klien, dan yang ketiga transparan. Tetapi yang sering digunakan yaitu server dan klien, teman-teman. Untuk transparan jarang digunakan. Nah, nanti kita akan men-setting mana yang server dan mana yang klien. Misalkan yang ini kita jadikan server ya, teman-teman. Yang lainnya kita jadikan klien. Nantinya kita akan mengkonfigurasikan hanya pada server saja. Untuk klien nantinya akan mengikuti konfigurasi dari server, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi pada masing-masing switch-nya. Begitu untuk VTP ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan VTP. Oke, langsung saja kita misalkan di sini ada sebuah kasus. Terdapat 5 buah switch. Misalkan di sini terdapat 5 buah switch ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita hubungkan Oke, sudah kita hubungkan. Sebelum kita mengkonfigurasikan VTP-nya, teman-teman, alangkah baiknya kita trackingkan dulu port-portnya, teman-teman. Kita mulai dari switch 0 sampai dengan switch 4. Kita coba trackingkan. Tap CLI, enable, configure terminal, interface FA0-1, switch port, mode terang. Oke. Lalu switch 1, enable, configure terminal, interface rank FA0-1 sampai 2, lalu switch port, mode terang. Oke, sudah, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke switch 2, enable, configure terminal. Lalu kita masuk ke interface interface rank FA0-1 sampai 2, lalu switch port, mode terang. Oke, sudah. Lanjut ke switch 3, enable, configure terminal. Kita masuk ke interface FA0-1 sampai 2, lalu
interface rank FA0 1 sampai 2. Interface rank FA0 garing 1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah terang ya teman-teman. Kita lanjut pada switch yang keempat. Kita coba terangkan. Enable configure terminal interface FA0 1, lalu switch port mode terang. Oke, setelah kita terangkan ya teman-teman, kita akan mengkonfigurasikan, kita akan men-setting VTP-nya terlebih dahulu, teman. Oke, untuk menghijaukan kabel-kabel ini ya, teman-teman, kita fast forward aja ya, teman, agar semuanya langsung hijau. Nah, ya. Oke, setelah itu kita setting VTP-nya. Yang ini kita akan jadikan server, teman-teman. Kita akan jadikan mode server. Yang ini client. Yang ini client. Yang ini mode transparan. Dan yang ini mode server, teman. Oke, baik, langsung saja kita setting VTP-nya. Kita exit dulu ya teman. Kita masuk ke command VTP mode server untuk switch 0. Oke, selanjutnya kita buat domainnya. VTP domain, misalkan sekolahan.id.com. VTP domain sekolahan.id.com. Setelah itu VTP password 123. Oke, kita sudah setting pada switch 0. Lalu kita lanjut setting pada switch 1. Kita ubah modenya menjadi client. Kita exit dulu ya teman. Komennya seperti tadi, yaitu VTP mode client, lalu VTP domain. Domainnya sama ya teman, sama seperti tadi, harus sama, yaitu sekolahan.id.com. Lalu passwordnya 123. Oke, kita ke switch 2. Kita exit dulu, lalu VTP mode client ya teman-teman. Lalu lanjut VTP domainnya seperti tadi ya teman. Domainnya sekolahan.id.com, lalu password 123. Oke, lalu lanjut ke yang switch 3. Kita exit, lalu kita ketikkan komennya, VTP modenya jadi transparan, lalu kita setting domainnya jadi sekolahan ID
lalu kita setting passwordnya itu 123. Oke, kita lanjut ke switch yang terakhir, yaitu switch 4. Kita jadikan mode server, kita exit dulu, kita masuk komennya vtp mode server, lalu vtp domain sekolahan id.com, lalu passwordnya 123. Oke, setelah kita men-setting VTP-nya, teman-teman, langkah berikutnya kita akan melakukan pengujian VTP-nya, teman. Oke, kita coba cek dulu ya, teman-teman, pada switch-nya apakah masih default ya, teman. Apakah masih kosong konfigurasinya? Kita coba cek. Kita exit dulu. Show VLAN brief. Nah, di sini masih default semua ya, teman-teman. Artinya belum sama sekali dikonfigurasi. Kita coba lihat juga pada switch 1. Oke. Kita exit. Show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, di sini juga masih kosong ya, teman-teman. Kita coba lihat juga pada switch 2. Kita exit. Kita coba lihat juga pada switch 2 ya, teman-teman. Show VLAN brief. Nah, di sini juga masih default ya, teman-teman. Belum dikonfigurasi sama sekali. Kita coba lihat juga pada switch 3. Kita exit. Show VLAN brief. Ini juga masih kosong, masih default. Kita coba lihat pada switch 5. Show VLAN brief. Masih default juga ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat VLAN-nya, teman-teman. Kita akan coba konfigurasi VLAN. Kita akan buat di server. Oh ya, teman-teman, nantinya yang klien akan mengikuti konfigurasi pada server ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasikan pada masing-masing switch-nya, atau kita tidak perlu mengkonfigurasikan switch-nya secara persatu-satu, secara satu-satu. Tapi kita akan mengkonfigurasikan pada server saja. Nanti klien akan mengikuti konfigurasi dari server. Oke, kita buka servernya. Kita akan coba buat VLAN ya, teman-teman. Kita buat VLAN. Misalkan VLAN 2. Oh ya, kita exit dulu. Enable. Configure terminal. Kita buat VLAN 2 dengan nama A. Kita buat VLAN 3 dengan nama B. Oke, kita akan coba lihat pada klien, teman-teman. Apakah sudah ada VLAN-VLAN-nya? Kita coba lihat pada switch 1. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Klien sudah mengikuti konfigurasi dari server, yaitu ada VLAN 2 dengan nama A dan VLAN 3 dengan nama B. Kita coba lihat juga pada klien yang switch 2. Kita coba lihat show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dengan nama A dan 3 dengan nama B. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapusnya pada server yang ini, teman, pada switch 4.
Kita coba, maaf teman, sebelum kita menghapus file-nya, kita akan coba pada transparan, yang mode transparan. Kita coba lihat ya teman. Show plan brief. Nah, di sini teman-teman, untuk mode transparan tidak akan mengikuti konfigurasi pada server maupun klien, teman-teman. Maka untuk mode transparan ini akan ada konfigurasinya sendiri, teman-teman. Jadi tidak ikut server dan juga klien. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus file-nya pada switch 4 server yang jadi server ya, teman. Kita coba hapus di sini. Sebelum itu kita coba lihat, teman-teman, apakah di sini ada konfigurasinya. Apakah ada flan-nya, flan 3 dan flan 2. Show flan brief. Nah, di sini juga ada ya, teman, untuk flan 2 dengan nama A dan flan 3 dengan nama B. Kita akan coba hapus. Kita ketikkan komennya yaitu no flan 2. Maaf, kita masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu ya, teman. No flan 2. Kita coba lihat, teman, apakah sudah terhapus. Do show flan brief. Nah, di sini sudah terhapus ya, teman-teman, pada server. Kita coba lihat pada klien, apakah sudah terhapus. Kita coba lihat yang ini. Show flan brief. Di sini masih ada ya, teman-teman. Coba kita coba lagi. Do show flan brief. Masih ada, teman-teman. Kemungkinan yang ini ngebug atau error ya, teman-teman. Kita akan coba lihat pada yang klien ini, switch 2. Show flan brief. Nah, di sini sudah tidak ada ya, teman-teman, untuk flan 2 dengan nama A. Kemungkinan untuk klien yang ini, klien 1, tidak bisa karena ngebug atau error ya, teman-teman. Oke, kita coba hapus flan yang 3, teman. No flan 3. Kita coba lihat apakah sudah terhapus. Show flan brief. Maaf, do show flan brief. Sudah terhapus ya, teman. Tidak ada flan 2 maupun 3. Kita coba lihat pada klien. Do show flan brief. Di sini masih ada ya, teman. Kemungkinan yang ini tuh ngebug atau error. Kita coba lihat yang klien ini. Show flan brief. Nah, di sini sudah tidak ada ya, teman. Seharusnya untuk klien yang satu ini ya, sudah tidak ada flan-flannya, teman. Kemungkinan yang ini error ataupun ngebug. Begitu ya, teman-teman, untuk praktik VTP. Baik, teman-teman, setelah kita belajar apa itu VTP tadi, selanjutnya kita akan belajar tentang problem revision number ya, teman-teman. Kita lihat pada switch server. Do VTP status. Cek dulu, maaf, teman-teman.
show VTP status. Nah, di sini terdapat configuration revisinya 8, teman. Yang ini. Artinya, kita sudah mengkonfigurasi pada switch sebanyak 8 kali. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah kasus, teman-teman. Kita sebut yang ini adalah gedung pertama atau gedung 1. Nah, misalkan gedung 1 ini ingin menambahkan satu buah switch lagi, teman-teman. Tetapi kebetulan switch ini, switch yang akan dipakai adalah switch bekas dari gedung 2. Switch bekas yang sudah dipakai oleh gedung 2, teman-teman. Maka seharusnya configuration revisinya lebih dari 8 kali, teman-teman. Karena sudah pernah dipakai oleh gedung 2. Oke, kita coba konfigurasi ya, teman-teman. Kita jadikan mode server, enable, configure terminal, VTP, mode server. Setelah itu VTP, domain, sekolahan, id.com. Lalu VTP, password 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat ya, teman. Do VTP status, do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya 0 ya, teman. Artinya belum dikonfigurasi sama sekali. Oke, kita coba hubungkan pada gedung 1. Sebelum kita konfigurasi, kita jadikan terang dulu ya, teman. Kita terangkan dulu interface FA01. Interface FA0-1, lalu switch port mode terang. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat configuration revisinya lebih dari 6 ya, teman-teman. Maaf, lebih dari 8. Kita coba. Kita exit dulu karena ini sudah masuk ke terang. Oke, setelah itu kita coba buat VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9. Kita coba lihat, teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat ya, teman. Configuration revisinya ada berapa? Maaf, kita exit karena ini udah masuk ke VLAN. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya sudah 14 ya, teman. Artinya lebih dari
configuration revision dari gedung 1. Nah, apabila configuration revisionnya lebih dari 8, lebih dari configuration revisionnya di gedung 1, maka jika dihubungkan dengan gedung 1 switch ini yang baru kita tambahkan, maka konfigurasi yang sudah kita setting sebelum kita menambahkan switch ini akan terhapus, teman-teman, karena tergantikan oleh configuration revision yang lebih tinggi dari yang sudah disetting, teman, yang sudah dikonfigurasi pada gedung 1. Sangat berbahaya, teman, apabila ingin menambahkan switch, maka kita harus melihat configuration revisionnya terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat ya, teman, apakah sudah terganti oleh konfigurasi pada switch yang telah kita tambahkan. Show VTP status. Nah, sudah tergantikan ya, teman-teman. Di sini configuration revisinya 14. Lalu kita coba lihat VLAN-nya, teman-teman. Show VLAN brief. Nah, sudah ya, teman-teman, sudah terganti 2345678. Ini sangat berbahaya ya, teman, untuk konfigurasinya. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba, misalkan di sini gedung 1 pengen menambahkan switch, tapi konfigurasinya masih tetap utuh, teman-teman, tidak tergantikan oleh switch yang konfigurasinya lebih tinggi, teman. Oke, langkahnya yaitu kita coba hapus kabelnya, kita coba lepas kabelnya, lalu coba kita cek lagi ya, teman-teman. Di sini do show VLAN brief, kita coba cek VLAN-nya dulu. Di sini VLAN-nya masih 234567889. Kita coba lihat status VTP-nya. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya masih 14 ya, teman-teman. Kita coba ubah menjadi 0, teman, agar bisa dihubungkan dengan gedung 1 tanpa menghapus konfigurasi yang sudah lama. Oke. Kita coba tambahkan configuration revisinya terlebih dahulu agar lebih dari configuration revisinya gedung 1, teman-teman. Oke, kita coba tambahkan VLAN. Oke, teman-teman, sebelum kita tambahkan VLAN, kita coba hapus saja. No VLAN 2, no VLAN 3. Lalu kita tambahkan VLAN 343, lalu VLAN 2, VLAN 341, dan VLAN 342, teman. Kita coba lihat ya, teman. Do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 3-nya sudah terhapus ya, teman-teman. Adanya VLAN 2 45678 9 dan
flan yang kita baru tambahkan tadi, yaitu flan 341, 342, 343. Oke teman-teman, kita coba lihat VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya sudah 20 ya teman-teman, sudah lebih dari gedung 1. Oke, kita coba ubah configuration revisinya menjadi 0 agar kita bisa menghubungkan switch ini pada gedung 1. Oke, kita coba ubah menjadi 0. Caranya yaitu kita mengubah modenya dari server ke transparan. Kita coba ubah, kita exit dulu. VTP mode transparan. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Lalu VTP password 1, 2, 3. Oke teman-teman, kita coba lihat ya teman-teman. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya bisa kita lihat sudah 0 ya teman-teman. Kita coba jadikan mode server teman-teman. VTP mode server. Kita coba lihat. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya sudah 0 ya teman. Artinya kita sudah bisa menghubungkannya ke gedung 1 tanpa menghapus konfigurasi yang sudah ada pada gedung 1 teman-teman. Kita coba hubungkan. Lalu kita coba terangkan ya teman-teman. Interface FA0-1. Lalu switch port mode terang. Oke, kita terangkan yang switch 4 server ini. Kita exit. Interface FA0-2. Lalu kita switch port mode terang, kita tekan. Oke, sudah. Kita coba lihat ya teman-teman, apakah konfigurasinya terhapus. Enable global configuration. Do show VTP status. Nah, di sini konfigurasinya tidak terhapus ya teman-teman, akan mengikuti server pada gedung 1 karena konfigurasi pada switch yang kita tambahkan sudah 0. Begitu ya teman-teman. Supaya tidak berbahaya, kita lihat dulu configuration revisinya pada switch yang akan kita tambahkan. Oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal ya teman-teman. Misalkan di sini ada router, lalu kita tambahkan juga switch. Sini ada switch, ada switch, ada switch, dan ada switch. Lalu kita tambahkan juga beberapa PC teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 4. Sini 4. Sini 4. Sini 4. Dan sini ada 6 teman-teman. Oke.
Lalu kita coba konekkan teman-teman, dari router ke switch, dari switch ke switch. Lalu kita konekkan pada PC-PC-nya teman-teman. Oke, sudah kita konekkan semua. Setelah itu kita akan membagi flan-flannya teman-teman. Yang ini flan 10, ini flan 10, yang ini flan 20 ya teman-teman. Yang ini flan 30. Kita beri kotakan dulu aja ya teman-teman. Ini flan 20, ini flan 30, ini flan 40, ini flan 50, ini flan 60, ini 70, lalu ini flan 10, flan 20, flan 30, ini flan 40, dan ini flan 50 teman-teman. Ini flan 40, ini flan 50, ini flan 60, ini flan 70, ini flan 10, ini flan 20, ini flan 30, ini flan 40, ini flan 50 teman-teman. Oke, setelah itu untuk IP seperti kemarin ya teman-teman, yaitu 10.10.0/24, 20.20.20.0/24, lalu 30.30.0/24, lalu 40.40.40.0/24. Maaf, ini kurang 4. Ini juga ya teman-teman. Lalu 50.50.50.0/24, 60.60.60.0/24, dan yang terakhir yaitu 70.70.0/24 teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk IP-nya. Oke teman-teman, coba dulu bisa apa enggak, nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke? Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang tadi ya teman-teman. Kita
awali dengan setting VTP pada switch 0. Kita ke mode privilege, mode global configuration untuk konfigurasi. Selanjutnya kita ketikkan command VTP mode server. Kita jadikan switch 0 ini jadi server, teman. Oke, setelah itu VTP kita buat domainnya seperti tadi ya, yaitu domainnya sekolahan.id.com. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, setelah itu kita coba cek, teman-teman, status VTP-nya. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya masih 0 ya, teman-teman. Artinya belum dikonfigurasi sama sekali. Di sini modenya sudah ganti jadi server. Oke, selanjutnya kita akan mencoba buat file-nya, teman-teman. Plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, plan 50, plan 60, plan 70, plan 80. Maaf, sampai plan 70 ya, teman-teman. Oke, setelah kita membuat plan-nya, kita coba lihat do show plan brief. Sudah ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan dengan kliennya, yaitu kita terangkingkan dulu, teman-teman, port-portnya, yaitu kita masuk pada interface rank FA0 dari 1 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Nah, sudah terang ya, teman-teman. Selanjutnya kita setting VTP pada switch 1. Enable configure terminal. Setelah itu tekan VTP mode client, lalu VTP domainnya sekolahan.id.com. Maaf, teman, sekolahan VTP sekolahan.id.com. Lalu kita ulangi ya, teman-teman. VTP mode client, lalu VTP domainnya sekolahan.id.com, lalu VTP passwordnya 123, teman-teman, seperti tadi. Oke, setelah itu kita coba lihat apakah plan-nya sudah ada pada klien. Apakah klien ini sudah mengikuti konfigurasi dari server tadi, teman-teman. Kita lihat do show plan brief. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk plan 10, 20, 30, 40, 50 sampai 70, teman-teman. Oke, kita juga setting pada, oh ya, teman-teman, kita trankingkan dulu untuk interface FA0 2 sampai 3. Interface, kita masuk pada interface rank FA0 2 sampai 3. Oke, lalu switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke, sudah terang ya, teman-teman. Kita coba setting pada switch 2. Enable configure terminal. Lalu kita setting VTP-nya jadi mode client juga. Lalu domainnya
seperti tadi, sekolahan.id.com, lalu VTP-nya password, VTP password 123 seperti ya teman. Oke, kita lihat do show flan brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk flan 10 sampai 70. Kita lihat juga pada switch 3 teman-teman. Enable, configure terminal, lalu VTP mode klien juga teman-teman. Lalu VTP domainnya seperti tadi, sekolahan.id.com, lalu passwordnya 123. Oke, kita lihat ya teman-teman, do show flan brief. VTP, kita coba lagi teman-teman. Kemungkinan ini belum ditrankingkan ya teman-teman. Untuk di port ini kita coba trankingkan. Kita masuk pada interface FA0, interface rank FA0 2 sampai 3, lalu switch port mode terang. Oke, sudah terang teman-teman. Kita coba lagi pada switch 3. Kita VTP mode client, VTP domain, VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP passwordnya 123. Oke, lalu kita lihat do show flan brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk flan 10 sampai 70 teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan masukkan flan-flan. Kita atur aksesnya untuk flan-flan tersebut teman-teman. Kita akan konfigurasi pada switch ketiga terlebih dahulu. Maaf, switch 2 dulu. Kita exit, kita masuk pada interface FA, interface rank, interface rank FA0 garing 2 sampai 3. Lalu kita buat menjadi mode akses untuk plannya, switch port mode akses, lalu switch port akses plan 10. Oke teman-teman, lanjut. Kita lihat ya teman-teman, apakah sudah plan 10-nya sudah masuk ke aksesnya. Switch port show interface access. Do show Oh ya, maaf teman-teman, kita lanjut saja. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan port-portnya pada masing-masing flannya ya teman-teman. Kita ke mode privilege, global configuration, lalu kita akan masukkan port-portnya pada masing-masing flan teman-teman. Oke, kita masuk ke interface
FA06 sampai 7 teman-teman. Interface rank FA06 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses LAN 10 teman-teman. Lanjut, exit. Kita masuk ke interface FA0, interface rank FA08 sampai 9. Lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 20 teman-teman. Setelah itu kita exit lagi, kita buat untuk LAN 30 teman-teman. Kita masuk pada interface FA0, interface rank FA0 garing 10 sampai 11. Lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 30 teman-teman. Lanjut ke LAN 40 dan 50 teman-teman. Kita masuk pada interface FA02 sampai 3. Maaf, interface rank FA0 garing 2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 40 teman-teman. Oke, lanjut yang terakhir LAN 50. Kita masuk ke interface FA0 dari 4 sampai 5. Interface rank FA0 dari 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 50 teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. To show LAN brief. Nah, di sini untuk LAN 10 portnya 67, LAN 20 port 89, 30 port 10 11, untuk 40 port 23 dan port 50 port 4 dan 5. Begitu ya teman-teman untuk switch yang kedua. Kita lanjut pada switch yang ketiga teman-teman. Enable configure terminal. Lalu kita masuk ke interface rank FA0 garing 2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port mau akses, switch port akses LAN 60. Oke, kita exit. Selanjutnya kita ke LAN 70 teman-teman. Kita masuk ke interface FA0 45, interface rank FA045. Maaf, salah ya teman, ini 3, 4 dan 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 70 teman-teman. Oke.
Kita lanjut ke switch 1 teman-teman. Enable, configure terminal. Kita masuk ke interface FA0 garing 2-3. Interface rank, maaf ketinggalan terus ranknya teman. Interface rank FA0 2-3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, lanjut switch port akses VLAN 10, lalu kita exit, lanjut ke VLAN 20 sampai 50 ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA0 garing 4, interface rank FA0 4 sampai 5, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke interface FA0 garing 10 sampai 11 teman. Interface rank. Oke. Setelah itu kita masukkan VLAN 20, switch port akses, switch port mode akses teman-teman, maaf. Lalu switch port akses VLAN 30. Lanjut ke VLAN 40 teman-teman. Oke. Kita masuk ke interface FA0, interface rank. Interface rank FA0 garing 6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 40 teman-teman. Oke, setelah itu yang terakhir yaitu untuk VLAN 50. Kita masuk ke interface, maaf kita exit dulu. Kita masuk ke interface FA0, interface rank FA0 garing 8 sampai 9. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman port-portnya pada switch 1, yaitu untuk VLAN 10 portnya 23, untuk VLAN 20 portnya 45, untuk VLAN 30 portnya 1011, untuk VLAN 40 portnya 67, untuk VLAN 50 portnya 89. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada router teman. Kita konfigurasi DHCP-nya teman. Kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke privilege, global configuration. Lalu kita masuk pada interface yang terhubung pada switch, yaitu interface FA00. Kita masuk ke interface FA00. Kita masuk pada interface FA00, lalu kita nyalakan routernya dengan tekan command no shutdown. Oke. Setelah itu kita exit teman-teman. Lalu kita konfigurasi IP address-nya. Kita buat itu dulu teman-teman. Buat sub interface untuk VLAN-nya. Interface FA0
garing 0.10. Oke, sudah terbuat sub interface-nya. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q (10). Lalu IP address 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita tidak menggunakan IP network atau broadcast karena IP network dan broadcast tidak bisa dikonfigurasikan. 10.10.10.1 lalu 255.255.255.0 subnet masknya. Oke, setelah itu kita exit, kita lanjut ke port interface VLAN 20 teman. Interface FA0 dari 0.20. Lalu kita ketikkan command encapsulation .1q VLAN .1q 20 teman. Kita namai dengan 20. Maaf, kita spasi dulu. Lalu kita ketikkan IP address 192. Maaf, IP addressnya yaitu 20.20.20.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita exit, lanjut ke interface, buat sub interface pada VLAN 30. Interface FA00.30 sudah terbuat. Lalu kita masukkan command encapsulation .1q 30. Lanjut, IP address 30.30.30.0 maaf, titik 1 255.255.255.0. Oke, lanjut ke sub interface. Kita buat sub interface untuk VLAN 40. Sub interface-nya FA00.40. Oke, sudah terbuat. Lalu encapsulation .1q 40. Maaf, salah ya teman. Encapsulation typo .1q 40. Setelah itu IP address 40.40.40.1. subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lanjut ke sub interface 50. Interface FA00.50. Kita buat sub interface-nya. Lalu encapsulation .1q 50 teman-teman. Encapsulation .1q 50. Maaf teman-teman, ada yang salah ya. Kita ketik lagi aja. Encapsulation .1q 50. Oh iya teman-teman, kita salah masukkan interface sub interface ya teman-teman. Kita masukkan, kita buat lagi ya teman. Interface FA0.0.50 teman-teman. Lalu oke, sudah terbuat. Lalu kita
ketikkan encapsulation dot 1q 50, lalu IP address 50.50.1.255.255.0. Oh ya teman-teman, kurang satu angka lagi nih untuk IP addressnya. Oke, kita lanjut sampai dengan VLAN 70 teman-teman. Kita buat sub interface-nya sampai VLAN 70. Interface FA 0 0.60, lalu encapsulation dot 1q 60, lalu IP addressnya 60.60.1.255.255.255.0. Setelah itu kita buat yang terakhir interface sub interface untuk VLAN 70, interface FA 0 0.70, lalu kita ketikkan command encapsulation dot 1q 70, lalu IP addressnya yaitu 70.70.70.1 255.255.0. Oke, begitu ya teman-teman. Kita sudah membuat IP-nya, kita sudah konfigurasi IP-nya. Lanjut kita IP DHCP pool-nya teman. Kita akan konfigurasi IP DHCP pool-nya. Kita exit dulu. Kita ketikkan IP DHCP pool. Kita akan buat IP address secara otomatis pada PC-PC-nya teman. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kita exit dulu teman-teman. Kita masuk ke configuration, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kita masuk dulu ya teman-teman ke interface FA 0 dari 0, lalu IP DHCP pool VLAN 10. Oh iya teman-teman, kita masuknya pada interface sub interface yang telah kita buat tadi, yaitu interface FA 0 per 0.10, lalu IP DHCP pool VLAN 10, IP DHCP pool VLAN 10. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan DHCP servernya agar kita tidak perlu memasukkan IP address pada masing-masing PC-nya ini. Gak mungkin kan teman-teman, kita akan ketuk PC satu-satu ini lalu kita masukkan IP-nya, gak mungkin, kelamaan teman-teman. Kita akan langsung setting saja. Oke, kita exit. Kita mulai dari awal ya teman-teman. Kita masuk ke
global configuration, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 teman-teman. Setelah itu kita ketikkan networknya, yaitu sepuluh titik 10.10.0. Nah, kali ini kita akan gunakan 0 ya teman-teman, karena ini untuk IP network. Jadi belakangnya selalu diawali dengan 0. Oke, lalu subnet masknya 255.255.25.0. Lanjut, kita masukkan default routernya atau gateway-nya, teman. Kita gunakan IP gateway-nya, teman. Default router itu 10.10.10.1. Nah, untuk gateway ini tidak memakai subnet mask ya, teman. Oke, lanjut. DNS servernya 8.8.8.8. Kita exit. Lanjut ke VLAN 20, teman-teman. IP DHCP pool VLAN 20. Lalu networknya kita masukkan 20.20.20.0 255.255.255.0. Setelah itu default router itu IP gateway-nya 20.20.20.1, tidak tanpa subnet mask, teman-teman. Oke, lanjut DNS servernya itu 8.8.8. Oke, lanjut ke VLAN 30, teman. IP DHCP pool VLAN 30. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 30.30.30.0 255.255.255.0. lalu default router yaitu 30.30.30.1 tanpa subnet mask, teman-teman. Oke, lanjut DNS servernya 8.8.8. Kita gunakan IP Google. Oke, lanjut ke VLAN 40. IP DHCP pool VLAN 40 tanpa spasi ya, teman-teman. Oke, networknya 40.40.40.0 255.255.255.0. lalu default router yaitu 40.40.40.1. selanjutnya DNS servernya itu 8.8.8. Oke, lanjut ke VLAN 50, teman-teman. IP DHCP pool VLAN 50. Lalu networknya 50.50.0
255.255.255.0 teman. Oke. Setelah itu default router lima puluh titik 1, lalu DNS 8.8.8.8. Oke, lanjut ke VLAN 60 teman. IP DHCP pool VLAN 60, lalu network itu 60.60.60.1. Oh ya, subnet masknya belum. Titik 0 ya teman-teman. Networknya 255.255.255.0. Lanjut default router itu 60.60.60.1. Selanjutnya DNS nya itu 8.8.8.8. Oke, lanjut yang terakhir yaitu VLAN 70. IP DHCP pool VLAN 70, lalu networknya yaitu 70.70.70.0. subnet mask 255.255.255.0. lanjut default routernya yaitu 70.70.70.1. selanjutnya DNS server yang terakhir yaitu 888. Oke, sudah teman. Selanjutnya kita akan mencoba uji DNS-nya teman. Apakah berhasil? Kita coba pada VLAN 10 PC 1 ini ya teman-teman. Kita coba desktop IP configuration, kita ubah jadi DHCP. Nah, sukses ya teman-teman untuk VLAN 10 pertama. Kita coba VLAN 20. DHCP sukses teman-teman. Kita lanjut pada VLAN 30. Ini juga sukses. VLAN 40. Sukses. VLAN 50. Maaf, ini VLAN 4. Ya benar, VLAN 50. Sukses. VLAN 60. Juga sukses. VLAN 70. Kita coba cek. VLAN 70. Kita coba cek juga, ini sukses ya teman-teman. Kita coba cek juga pada VLAN 10 yang sebelah sini, sebelah kanan teman. DHCP ini juga sukses. VLAN 20 sukses.
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket antar flan teman. Kita coba kirimkan paket dari flan 10 ke flan 20. Kita delete dulu ya teman-teman. Kita ulangi dari flan 10 ke flan 20. Sukses ya teman-teman. Kita coba dari flan 20 ke flan 30. Awal-awal memang pelet. Kita coba lagi. Nah, sukses teman-teman. Kita coba flan 30 ke flan 40. Sukses. Dari flan 40 ke flan 50. Juga sukses ya teman-teman. Sukses semua. Begitu ya teman-teman untuk latihan soal yang tadi kita buat. Begitu pembahasannya. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan karena manusia tempatnya kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.